Oke, teman-teman tinggal ketik aja di Google ya, download ESXi ya. Seperti di sini, nanti teman-teman akan diarahkan ke VMware ya. Oke, nah ini ya, login kita ke VMware. Di sini teman-teman bisa download, tapi masih trial ya 300 mega ya nanti di sini ya. Teman-teman untuk download harus buat akun dulu, nanti baru login dan bisa download ESXi ya. Oke, siap kita lanjut. Thank you. Oke, ini kita ada download ya. Cuman sekitar 300 mega file dari VMware-nya. Terus kita jalan Rufus 3.19 ya. Rufus ini gunanya dia untuk melakukan burning dari file ISO ke dalam flash disk ya, karena kalau di server kan nggak, lebih enak kita pakai flash disk ya ketimbang CD-ROM ya. Nah ini di burn aja, dipilih ISO-nya, langsung oke aja ya nih. Jadi nanti setelah kita burn ini jangan lupa booting di servernya, nanti diarahin ke USB hard disk ya. Nah ini lagi proses burning ya. Udah 90 persenan nih, ini dikit lagi selesai proses burningnya ya. Oke, sedikit lagi. Nah ini udah komplit ya 100% ya. Udah bisa kita tancepin sekarang flash disknya ke server kita ya. Kebetulan server kita menggunakan HP di sini ya. Oke, ini tampilan ya setelah di boot ke VMware ya. Ini seperti ini. Ini kita lagi proses mau instalasi VMware-nya ya. Jadi kadang ukuran 300 mega tentu nggak terlalu gede ya prosesnya ini ya. Oke, ini udah starting up ya. Udah bentar lagi nih selesai menunya. Nah, ini udah tanda welcome tuh ya to VMware SXI. Ini berarti udah selesai proses installer. Tahap selanjutnya kita adalah konfigurasi. Yang perlu kita konfigurasi adalah IP dari menu konsol ya, karena kita nanti akses melalui menu konsol itu semua menggunakan browser ya. Jadi tentu harus kita akses menu konsol ini ya. Oke, ini di scroll aja tinggal sampai bawah. Nah, kita lanjut. Oke, di menu sini kita akan terbaca disk-disk yang terkoneksi dengan server kita, dan kita lanjut install VMware ke disk tersebut ya. Selanjutnya kita restart ulang ya servernya ya. Oke, loading. Nah, ini udah masuk menu halaman utama VMware-nya ya. Oke. Nah, ini default ini 172.16.5.51 ya di tempat kita ini kebetulan ya.
Nah, ini teman-teman harus set sendiri. Jadi kita sekarang akses dulu menu konsolnya ya, login sebagai root dan set passwordnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat di menu ini. Oke. Kita masuk ke configure manajemen network ya. Nah, udah masuk. Kita masuk ke network adapter. Nah, ini yang connected ini berarti statusnya LAN-nya udah dicolok ke server kita. Nah, itulah yang connected itu yang tercolok dia ngebaca ya. Nah, ini kan IP address-nya itu masih 172.16.5.51. Ini sekarang kita ganti IP address ini. Ini kita set aja misalnya IP temporary berapa gitu, set berapa IP lainnya. Kita tahu kira-kira kalau udah fix ya bisa di fixin terlebih dahulu ya. Sebelum kita mounting crack atau sejenisnya ya untuk IP VMware ini. Oke. Set gateway-nya juga. Jadi kalau satu segmen sih nggak masalah, nggak diperluin gateway ini. Tapi kalau udah beda segmen dia wajib ya harus ada. Nah, ini udah terset yang baru ya. Tinggal kita akses dari klien ya ini ya. Udah selesai kita di sisi VMware ESXi-nya. Oke, sekarang dari klien kita coba buka browser ya, terus kita masukin alamat pakai https://ip yang udah kita setting tadi di VMware ESXi ya. Oke, ini kita masuk. Ini IP-nya kita masih pakai IP dummy ya, jadi teman-teman bisa set IP sendiri sesuai kebutuhan. Oke, IP private ya, bukan IP public. Oke, isi user sama passwordnya ya. Nah, ini kita udah berhasil login ya teman-teman. Di sini bisa lihat environment dari VMware-nya, dari CPU-nya, memori, prosesor ya. Ini kelihatan semua di sini. Create virtual machine ya. Tuh, create register VM di kiri atas tadi. Oke, create new virtual machine di next. Nanti diisi data ya, nama virtual machine mau dikasih nama apa. Oke, kalau udah fix kita bisa lanjut. Nah, usahakan nama ini mengidentifikasikan isinya apa yang mau dibuat di dalam ya, biar nggak bolak-balik setup namanya ya. Jadi biasain kita fixin dari awal, jangan lupa dipilih OS-nya mau pakai OS apa ya, sesuaiin karena akan berpengaruh terhadap proses instalasi dan environment drivernya ya, jangan sampai salah ya. Nah, kalau Windows 2008 misalnya atau 2019 pastiin apakah yang core, apa yang desktop experience, atau jenisnya mungkin yang data center atau enterprise gitu ya. Nah, ini teman-teman set CPU, kemudian teman-teman set memorinya, RAM yang mau dikasih berapa giga ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ISO-nya juga ya nanti ya, ada di satu menu ini nanti. Nah, aku udah yakin di finish ya. Nah, ini udah ada nih, ini yang kita buat tadi ya, namanya app cbs ent 01 ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang diedit lagi ya. Nah, kita pilih ISO-nya ya. Nah, di bagian CD atau CD ini, nah pilih nih. Nah, ini pilih. Di sini belum ada Windows Server-nya, jadi harus kita load mounting dulu ya ke data store-nya ini ya. Oke, di sini nanti teman-teman pilih dulu, pas siapin dulu ISO Windows Server-nya ya di sini ya. Oke, bisa masukkan pakai flash disk atau pakai apa ke fisik server yang mau mounting data store ini supaya terbaca ya.
Nah kalau udah nanti di upload, pilih flash disk ya, atau hard disk eksternal yang ada Windowsnya ya. Nah nanti kebaca nih teman-teman nih. Nah ini teman-teman di sini belum kebaca, tapi teman harus lihat di kanan atas ya, di kanan atas tuh layar lagi jalan tuh. Itu lagi loading upload tuh ya, lihat ada barnya itu ya. Kita tunggu sampai penuh ya nanti barnya ya. Proses masih jalan, oke. Nah jadi jangan khawatir, kita bersabar di sini ya. Oke, ini udah selesai nih, dikit lagi nih. Nah, kalau udah termounting, nanti yang di tengah ini akan nambah satu ISO-nya. Nah, nih Windows guys, buat SVR ya, kelihatan ya. Nambah ISO mountingnya, tinggal diklik aja nanti atau di refresh kalau belum muncul ya. Nah, nih, oke. Nah, kalau udah di select aja, tinggal pilih. Nah, ini kan ada pilih ya, udah selesai ya. Nah, jangan lupa dicentang connect ya. Tuh. Oke. Proses instalasi OS sih standar aja ya di sini ya. Persis kayak instalasi Windows client lah, mirip-mirip gitu, karena memang sama dibuat Microsoft ini, dibuat memang tipenya sejenis supaya end usernya nggak terlalu pusing ya dengan hal-hal seperti ini. Nah ini kita nyobanya kemudian masih Windows Server 2008 yang Enterprise ya. Oke. Nah ini ya, pilih yang sesuai kebutuhan apa nih teman-teman. Nah ini kita kemudian Enterprise ya. Nah ini seperti biasa aja. Ini saya nggak usah terlalu banyak ngasih tahu di sini karena teman-teman udah pasti paham semua ya kalau cara install Windows Servernya ya, sama kayak Windows 11. Nah ini install next saja. Ini tergantung berapa kecepatan dari hard disknya, apakah servernya ada SSD atau masih hard disk kasih atau masih hard disk SAS gitu kan ya, atau jangan-jangan servernya udah SSD NVMe ya, dan RAM juga besar. Nah ini tergantung dari kecepatan perangkatnya instalasi di sini ya.
Kalau saya sih mungkin sekitar 20 menit lah ya rasanya, dari awal menu sampai terakhir selesai kurang lebih segitu ya. Nah, ini jalan terus. Oke, ini kita udah masuk ke Windows Helper-nya ya. Nanti jangan lupa kalau Windows Helper ini biasanya pertama kali masuk kita set password, kemudian kita nanti confirm passwordnya ya. Itu default standar dari Windows Helper ya. Oke, ini masih proses. Sebentar lagi ya. Oke, kita set passwordnya ya di sini ya. Nah, standar aja set passwordnya minimal 8 digit gabungan simbol dan angka ya. Nah, ini udah masuk. Pastikan tadi yang di set udah terbaca ya, sesuai ya untuk memori, hard disk serta CPU-nya ya. Nah, ini ya. Ini udah selesai. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you.